Oke guys, kembali lagi hanya di Kopi Santai, program baru di SMK Bang. Kopi Santai. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu lagi nih guys. Itu dari angkatan 11 ya Bang ya? Ya, 11. Oke, gua di sini sebagai hostnya, Nova Rizky Pratama. Nah, ini dia kedatangan namanya siapa Bang? Arif. Ya, nama gua Arif. Oke, nama bangnya Bang Arif katanya. Dia ini datang di sini tuh kita ingin membahas apa sih progres nanti setelah lulus di jurusan multimedia seperti itu. Nah, Bang, pertanyaan pertama nih Bang ya, lu apa alasan lu masuk multimedia itu seperti apa sih Bang? Alasan gua masuk multimedia sih karena untuk zaman sekarang ya, zaman teknologi yang canggih sekarang ini, jadi peluang kerja di industri kreatif khususnya multimedia ini cukup luas. Oke. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang ada gitu. Jadi cakupannya luas banget buat jurusan multimedia. Teknologinya itu teknologi kayak seperti apa tuh Bang? Teknologi sih banyak banget ya, kayak misalnya animasi gitu kan. Animasi kan juga berkembang banget kan. Desain animasi, terus desain mungkin UI UX kan itu masuk juga kan. Oh ya, kayak UI UX itu yang untuk website gitu ya, application gitu kan. Terus kalau animasi itu contohnya kayak adalah beberapa animator kita di Indonesia itu kerja di luar sana Bang ya, di luar negeri gitu kan. Yeah. Nah, lo kenapa nih Bang memutuskan kok bisa sih mau ngambil jurusan multimedia di SMK Bang? Kan di sekolah lain kan ada gitu. Kenapa lo memutusin di SMK Bang nih? Gue mau sekolah nih di SMK Bang ngambil jurusan multimedia. Kenapa tuh Bang alasannya? Yang pertama sih apa ya? Karena multimedia di SMK Bang ini menurut gua pribadi bagus sih. Jadi mulai dari karya yang pernah dibuat oleh alumni sebelumnya ataupun dari sistem pembelajaran yang ada itu udah cukup bagus banget dari multimedia SMK Bang ini. Makanya gua pilih multimedia di sini. Berarti lu ngelihat karya-karya anak alumninya ya sebelum lu gitu kan, animasinya bagus gitu kan. Terus pokoknya intinya mah pembelajaran di SMK BAM itu di multimedia lebih bagus gitu kan, dibandingin di sekolah lain gitu kan. Terus selain alasan itu ada alasan lain nggak Bang? Alasan lain karena gua di SMP ya, gua kan bingung juga kan ketika lulus SMP mau kemana nih, antara SMA atau SMK. Kalau SMA kan mungkin nggak ada yang namanya praktek gitu kan. Apalagi gua di SMP itu lebih suka dengan industri kreatif gitu, kayak misalnya gue lebih suka fotografi, gue lebih suka videografi, desain dan segala macam. Kayak gue memutusin untuk masuk ke SMK, lebih di jurusan multimedia ini. Oh gitu. Terus first impression lu masuk MM itu apa Bang? First impression gue masuk multimedia apa cok? Oke, first impression itu pesan dan kesan lu masuk multimedia itu apa Bang? Kesan dan pesan gue ya, kesan pertama kali gue masuk multimedia ya, itu seru sih. Seru banget Ya. Iya, apalagi di SMK ini kan emang kita buat karya gitu kan, terlebih di multimedia pasti kita simpen karya untuk portofolio kita ke depannya. Jadi kesan di SMK BAM masuk multimedia ini emang udah cukup bagus banget, apalagi buat kalian nih yang anak multimedia nih. Iya. Pokoknya keren lah multimedia itu. Selain lu kesan dan pesan nih Bang ya, tadi kan lu udah jelasin pesan dan kesannya. Nah, ada nggak guru yang favorit nih, ya kan? Guru yang favorit di jurusan multimedia gitu kan? Yang mungkin guru desainnya, animasinya gitu kan? Ada nggak guru favorit tuh? Kan anak-anak sekarang tuh banyak lah. Ada satu guru, dia itu gurunya favorit banget, the best lah bagi anak-anak gitu kan. Dari cara mengajarnya sampai disuruh ke belajar di tutorial kayak gitu ya kan. Kalau di angkatan lu ada nggak gitu? Siapakah gitu gurunya yang menurut lu wah itu guru banget nih, the best banget? Guru favorit ya, kalau guru favorit gue lebih suka ke Oka sih.
Oh, Pauka ya. Ya, dia emang dari cara mengajarnya dan juga apa ya, cara mengajar dia itu enak gitu loh, lebih dimengerti sama kita. Apalagi dia panutan banget karena karya-karya yang pernah dia buat dan sebagainya itu sangat menginspirasi buat anak multimedia. Sangat menginspirasi ya, guru yang menginspirasi di multimedia. Tapi sayangnya dia udah keluar dari sini ya kan. Tolonglah gitulah. Terus ada kesulitan nggak gitu dari pelajaran di multimedia gitu? Apakah mulai dari desainnya, pembuatan animasinya dan lain-lain gitu? Kalau kesulitan dari pembelajaran ya, pada dasarnya kan kalau sekolah itu kan pasti seorang guru akan menjelaskan dasarnya doang. Iya, dasarnya Kayak aja. gimana nih cara buat desain begini ya kan. Nah, selebihnya si murid inilah yang akan ngulik. Nah, kalau misalnya dari apa namanya sistem pembelajaran sih emang pada dasarnya guru itu mengajarkan dasarnya terus selanjutnya si murid inilah yang akan ngulik dari apa yang dia mau buat. Jadi ya kembali lagi lah gitu kan. Jadi guru itu hanya memberikan dasarnya saja ya kan. Tapi untuk perkembangannya lagi itu kembali lagi ke diri kitanya gitu, ke si muridnya gitu kan. Muridnya itu harus explore gitu kan, survive gitu, mencari sumber-sumber lain gitu kan. Jadi kayak gimana sih, gue mau desain misalkan desain kayak cup gitu atau desain lah, banyak lah desain spanduk, desain seperti itulah. Nah, terus gue mau bikin animasi dan lain-lain gitu kan, seperti itu ya. Oke, jadi dari desain terus ya dari apa di media interaktif, pembuatan website gitu kan, desain website, terus animasi dari beberapa pelajaran di multimedia. Lu lebih suka kemana gitu bang, favorit lu pelajarannya gitu? Kalau pelajaran gue lebih suka ke desain sih, Ke desain ya? Peluang kerjanya juga lumayan kalau misalnya desain, apalagi di perusahaan-perusahaan pasti ngebutuhin tuh orang-orang desain kreatif kayak gitu kan, kayak untuk desain produk dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan di berbagai perusahaan, apalagi di industri kreatif yang memang di bidangnya di multimedia. Oh iya, dengar-dengar nih dari info yang gak diupdate, ya kan, dari info yang gak diupdate, lu itu kerja di salah satu, lu ngajar ya bang ya? Iya. Lu ngajar di perfilman gitu kan. Nah, di perfilman itu lu mengajarin apa sih bang? Gitu kan, nah, lu jurusan multimedia nih, kok lu bisa sih ngajar di perfilman? Ya pada dasarnya kan multimedia juga apa ya, nggak selalu belajar tentang desain, tentang animasi, dan kita juga belajar tentang gimana caranya membuat film, membuat iklan dan lain sebagainya, ya kan? Kayak gue nggak hanya fokus pada desain doang, tapi juga fokus pada film. Film ya? Ya karena film sekarang ini untuk di Indonesia sendiri ya, untuk masalah film itu lebih banyak yang nonton daripada program acara yang ada di televisi gitu. Orang-orang semuanya pada berlari ke film. Bahkan orang yang nggak nonton film di bioskop pasti suka nunggu film yang bajakan. Iya benar. Yang apa namanya handycam gitu, ya kan, yang handycam. Itu kan padahal nggak boleh. Iya kan? Itu kan copyright gitu ya kan, hak cipta. Mungkin dari merekanya kan emang jauh dari tempat bioskop. Iya benar. Mereka menunggu bajakan tersebut. Benar. Apalagi kalau misalnya film itu udah diputarnya udah lama gitu kan, udah bertahun-tahun, tapi dia pengen nonton lagi, otomatis ngambil dari yang bajakan tersebut. Jadi gue suka sih sama film. Jadi itu yang memutuskan lu dari multimedia lu terjun ke dunia perfilman gitu kan. Terus dari dunia perfilman kan kita harus ada teknik-teknik dasar gitu bang ya. Nah lu apa aja sih bang yang untuk teknik dasarnya itu yang harus kita pahami gitu, teknik khususnya gitu? Kalau teknik sendiri sih, kalau misalnya tiap orang kan beda-beda gitu ya. Iya. Beda-beda passionnya gitu. Mungkin orang ini suka di kamera gitu kan, suka di membuat ide cerita dan lain sebagainya. Yang penting sih teknik yang pertama itu gimana dia punya ide cerita yang akan dia buat. Gitu kan. Terus teknik dari dia pengambilan gambar. Intinya seperti itu sih. Jadi kalau misalnya yang lainnya kayak misalnya sutradara dan sebagainya itu kan bisa ngulik lagi kan. Ya, ngulik lagi gitu kan. Jadi intinya teknik dari kamera juga ini sangat berpengaruh juga. Gitu.
Kalau boleh tahu nih Bang, sebelum ke next materi gitu Bang ya, lu ada ini nggak Bang, kayak ada pesan penyampaian gitu dari lu nih kan, wah apakah harus nih dari multimedia terjunnya ke dunia multimedia lagi nih di dunia industri atau gimana gitu kan? Kalau terjun setelah lulus gitu ya? Iya, terjun setelah lulus, iya. Oke. Sebenarnya untuk anak SMK gitu ya, Iya. untuk anak SMK ini ketika lulus, misalnya gue nih anak multimedia, ketika lulus mungkin pasti bidang kerjanya beda gitu kan. Iya, benar. Banyak banget kan Benar. yang nggak sesuai, kayak misalnya tiba-tiba masuk ke pabrik dan lain sebagainya kan. Karena untuk sekarang ini ya, kalau misalnya anak multimedia dia nggak punya karya gitu ya, nggak punya portofolio dia selama 3 tahun di sekolah itu, Iya, benar. itu perusahaan di bidang industri kreatif nggak bakalan mau ngelirik, Iya, benar. ya kan? Selain kalau kita tidak punya portofolio gitu kan, atau company profile kita gitu kan, Perusahaan nggak mau ngelirik kan ya? iya benar-benar perusahaan tidak mau melirik gitu kan. Nah terus gini Bang, kembali lagi nih ke perfilman gitu Bang. Jadi kan kita di sini ada film-film panjang, ada film pendek. Nah kalau misalkan kita ambil ke film pendek, berapa sih durasi yang harus lu butuhkan gitu loh untuk membuat film pendek? Durasi film pendek itu berapa gitu? Durasi film pendek sih tergantung ya. Ada yang mungkin paling lama 1 bulan atau 2 minggu. Itu tergantung dari persiapan merekanya gitu Iya. kan. Kalau misalnya memang persiapan merekanya matang, itu pasti akan selesai di waktu 2 minggu atau paling lama ya 3 minggu lah. Itu untuk proses misalnya syuting, apalagi untuk anak sekolah kan, anak sekolah Iya, kan iya. pasti bentrok sama kegiatan dia yang lain kan, Iya, benar. belajar dan lain sebagainya, jadi ya paling lama 1 bulan lah. Itu Paling. untuk proses dari pra sampai produksi. Belum lagi nanti pasca produksinya, proses editing. Oh seperti itu. Jadi waktunya itu cukup lumayan lama juga ya. Iya. Yang durasinya cuman 10 menit, ternyata kita nonton 10 menit doang nih hasil dari yang kita bikin. Ternyata itu yang kita bikin itu produksinya berbulan-bulan gitu kan. Nah, film apa aja sih Bang yang udah lu buat gitu di selama hidup lu nih? Gue udah pernah bikin video apa gitu ya, entah video biru atau apa gitu. Video biru apa nih? Ya siapa tahu kan isinya cuman blue screen doang ya gitu. Jadi apa aja nih Bang yang udah lu pernah bikin gitu video-videonya gitu kan? Kalau film ya, kalau Iya. film gue udah buat yang pertama itu ada HGTT ya. HGTT itu habis gelap terbitlah terang. Terus ada juga tentang ganjil. Itu tuh ganjil itu horor. Horor ganjil. Ganjil horor, cuman emang Ya horor lah karena kan kita takut ditilang. Iya, Ganjil, genap kan. ganjil genap. Ya, kalau ganjil itu genrenya horor, cuma nggak dipublis ke YouTube. Terus ada juga Embun. Embun. Ya, terus masih banyak lagi sih film-film yang dibuat. Nah, terus apa nih Bang kedepannya lu pengen, ini kan berhubung lu jurusan multimedia tapi lu beralih ke perfilman nih ya. Ya. Nah, lu ada nggak prospek kedepannya gini? Gue mau buat apa nih gitu kan? Film apa gitu? Ada nggak? Untuk sekarang ya, untuk sekarang ini gue lagi garap satu atau 2 film sih. Yang pertama itu tentang korupsi di mana dari sekolah. Korupsi tentang satu orang kepala sekolah ini ya spoiler ya. Iya, spoiler. Ya, jadi ada satu murid pindahan itu dia lulusan dari pindahan pondok pesantren. Iya. Dia masuk ke sekolah yang emang high school gitu kan. High school ya. Nah, di dalam sekolah high school itu terdapat yang ada kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah. Si wakil kepala sekolah ini terobsesi pengen jadi kepala sekolah dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang emang gak semestinya. Nah, sekolah high school ini pemiliknya adalah seorang direktur ya, pemilik perusahaan yang terbesar gitu kan. Iya, terbesar. Yang paling besar, tapi dari situ ada konflik keuangan sekolah yang dimana keuangan sekolah itu dikorupsi sama wakil kepala sekolah yang terobsesi untuk jadi kepala sekolah dengan cara banyak lah, nanti kita buat, nanti lihat aja ya. Oke. Nah, terus sekilas saya. oke nih Bang,
buat lu nih Bang sebagai alumni SMK BAM gitu. Gimana sih SMK BAM yang dulu lu pernah tahu sampai yang sekarang yang lu tahu gitu? Apa gitu Bang? Yang dulu dari angkatan gua ya, Iya. angkatan gua sama angkatan sekarang kalau gua lihat sih Hmm. 180 derajat ya. Perbedaannya ya, Beda perbedaannya. banget. Emang sih dari tahun ke belakang kan emang kita dihadapi dengan pandemi gitu. Iya, kan. benar-benar. Di sekolah juga libur, Hmm. terus anak-anak SMK Hmm. khususnya juga pada belajar dari rumah gitu kan. Iya benar. Belajar dari rumah, jadi ketika masuk offline, Hmm. itu beda banget karena emang yang ketika dulu gua Hmm. gua sekolah gitu kan, Iya. itu pasti aktif banget membuat karya gitu. Iya benar-benar. Kalau sekarang kan beda banget kan, nggak ada karya sama sekali, terus anak-anaknya mungkin lebih banyak diem, nggak ada bergeraknya sama sekali gitu kan. Eh, Kalau menurut gue sih gini Bang, kenapa nggak ada karya? Karena ya tidak ada kemauan dari anaknya gitu loh. Jadi dulu gue pribadi juga merasakan gitu kan. Selama gue dulu sekolah di SMK BAM, gue merasakan dulu itu angkatan gue itu selalu berkarya gitu kan. Berhubung gue anak TKJ gitu kan. Nah, gue itu dulu sering explore ya kan, explore keluar gitu kan, nyari-nyari gitu kan, kayak pembelajaran itu nggak hanya di SMK Bang gitu. Jadi gue kepengen sih tahun ini di tahun 2022 sampai tahun 2023 itu gue pengen angkatan sekarang itu kayak angkatan gue dulu, kayak angkatan kita dulu lah, banyak berkreasi, jangan hanya jangan hanya mencari ilmu itu disuapin gitu, disuapin dari guru-gurunya gitu ya kan. Gue pengen seperti itu, kayak misalkan alhamdulillah tahun ini pun sama Bang kemarin prestasi di SMK BAM itu sudah mewakilkan mewakilkan perlombaan robotik nasional gitu. Itu di Universitas Bandar Lampung gitu kan. Nah, jadi gue pengen ngajak nih, itu gue ngambil dari jurusan TKJ dulu. Nah nanti sih gue pengennya kalau misalkan itu ada kan ya kayak dari multimedia juga, dari tata boga gitu kan. Oke, nah terus satu lagi nih Bang, apa sih pesan lu nih? Pesan lu ke adik-adik kelas lu yang sekarang gitu, buat adik-adik kelas lu. Pesan gua buat adik-adik semua ya, mau TKJ mau multimedia kan, itu apa yang dibilang lu ya Pak ya, Iya. jangan pernah disuapin gitu, jangan pernah disuapin sama guru. Kalau misalnya lu disuapin sama guru, kapan lu bisanya gitu kan? Iya bener. Apalagi lu SMK gitu, SMK ini kan sekolah menengah kejuruan. Iya. Orang yang emang lulus dari SMK pasti otomatis dia Terjun ke dunia terjun industri gitu kan. dunia industri. Ah, Pesan gua sih khususnya ya buat Iya, khususnya. buat multimedia, lu masuk ke multimedia dari kelas 1 atau mungkin yang sekarang kelas 12, lu persiapkan portofolio lu buat nanti masuk ke industri kerja gitu iya kan. dunia industri ya. Mau lu buat desain dan lain sebagainya, lu buat aja, mau lu desain lu jelek mau bagus ke segala macam, lu buat, lu simpen baik-baik portofolio itu, hasil itu, supaya nanti ketika lu bekerja di industri kreatif misalnya kayak di desain website Web design ya, gitu kan. terus sosial media spesialis kan ada Iya, tuh. ada. Itu kan pasti berbau dengan media kan? Media iya benar. Dengan desain. Nah, lu simpan baik-baik itu portofolio, itu buat nanti lu masuk ke industri kreatif. Penting sih saran gua dari lu kelas 1, kelas 10, jangan pernah nunggu dikasih tugas sama guru. Iya benar. Guru ngasih tugas, oke, boleh lu kerjakan. Tapi habis itu ketika guru udah nggak ngasih tugas lagi, lu nggak bisa harus diem doang. Iya Lu benar. harus ngulik lagi gimana caranya. Guru udah ngasih penjelasan tentang desain, ya udah lu kulik lagi desain, terus tentang animasi lu kulik lagi animasi, lu buat portofolio lu yang bagus, supaya nanti ketika lu lulus di SMK, lu udah persiapan tuh itu semua. Ya jadi lumayan bagus Bang pesan lu. Jadi apa ya buat adik-adik nih ya kan, kita tuh jangan pernah mengandalkan guru gitu kan. Karena kita itu SMK bukan SMA gitu kan. Yang apa-apa harus kita lakuin dan banyak-banyak larangan gitu kan. Nah,
kalau misalkan SMK itu kalian harus bisa explore gitu kan. Kalian harus bisa explore, kalian harus bisa mencari nih apa nih yang harus gue pelajarin gitu kan. Karena setelah lu lulus itu beberapa persen, 80% itu lu akan lari ke dunia industri, ya kan? Ya mungkin ada beberapa persennya lagi lu lari ke kampus, ya kan, ke universitas yang lu pengen kuliah, mencari ilmu lagi gitu kan. Tapi SMK itu dimana sekolah yang udah siap, ya kan, udah siap terjun ke dunia industri gitu kan. Oh iya, satu lagi nih Bang. Apa sih kayak misalkan kan di sebelum lulus nih ya, kita yang kayak lu yang tadi lu bilang lu harus persiapin nih yang kelas 12 kayak portofolio lu gitu kan. Nah, lu juga kan pernah bikin project work gitu kan ya. PW. Nah, gimana nih caranya biar adik-adik kelas lu yang kelas 12 sekarang nih itu siap menghadapi namanya itu PW, ya kan, project work gitu kan, karena hanya di SMK Bang kan yang ada project work kita kayak gitu kan. Nah, apa nih yang harus adik-adik kelas yang harus disiapin nih? Gitu. Nah, yang harus dipersiapkan ya sebenarnya kalau project work nggak perlu ditakuti kalau misalnya lu udah persiapan dengan matang. Iya, Karena yang gue bilang tadi ya, lu masuk ke SMK kelas 10 nih, lu udah diajarin dasarnya gimana cara buat desain, gimana cara buat animasi. Nah, habis itu lu kulik lagi terus sampai lu kelas 12 sampai mau akhirnya PW. Nanti ketika PW itu mau dilaksanakan si Kaprodi sudah kasih tahu gitu kan, lu buat animasi, lu buat desain dan lain sebagainya itu lu udah tahu sendiri gitu. Iya, benar. Jadi lu nggak usah takut lagi gitu. Nggak usah, jangan panik ya, gitu. karena kan gue udah belajar nih dari kelas 10 udah ngulik gitu kan, animasi bener. doang, desain doang, ya Allah gue gampang gitu kan. Iya, benar. Jadi nggak usah panik, santai aja kalau misalnya PW. Kalau misalnya lu nya terlalu panik, ya PW nggak bakal kelar bro. Iya, benar. Karena sekarang itu yang bikin panik itu kebanyakan pada inilah yang nggak gagal PW itu ya karena Nggak ada persiapan. nggak ada persiapan gitu kan ya. Karena kan gue bilang SMK itu kan lu sekolah menengah kejuruan, lu masuk bener. multimedia, lu masuk TKJ bisa bikin apa, multimedia juga bikin apa, itu lu jangan pernah mau disuapin dulu sama guru. Iya. Jangan disuapin terus, gimana bisanya gitu kan. Iya. Kalau mau disuapin sama ayam gitu Iya, kan. sama ayam misalnya lebih enak gitu. Lebih kan. enak ya. Daripada sama guru coba. Sama guru apa disuapin? Ini sama ayam kan. Beli sama ayam ya, udah punya ayam. Oke. Terima kasih Bang ya udah datang di ngopi santai di SMK Bang. Ada pesan lagi nggak nih Bang lu buat adik-adik lu nih sebelum kita close acara ini? Ya pesan gua buat semuanya ya, buat kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu kan. Apalagi yang mungkin kelas 12 gitu Iya, kan, terutama 2 tahun ke belakang dari kelas 10 itu pembelajarannya daring kan. Daring. Nah, lu sebelum lu nanti lulus, lu persiapin tuh apa aja yang harus dipersiapin buat nanti ketika lu lulus. Kayak misalnya desain, otomatis kan lu udah pernah diajarin dong gimana cara buat desain. Benar. Kan? Sekarang kalau misalnya masalah desain ya, misalnya orang, Kak, gua nggak punya laptop nih Kak buat desain. Kan desain harus pakai laptop dan lain sebagainya. Iya, kan? benar. Gua nggak punya laptop nih. Sekarang itu canggih bro lah, yang benar. handphone sekarang udah ada aplikasi yang memang buat desain ya, gitu kan. benar. Yang sekarang gua ketahui ya di industri kreatif, Iya. khususnya kayak misalnya di sosial media spesialis gitu Iya, kan, sosial orang-orang media yang spesialis. memang buat konten di sosial media untuk perusahaan gitu kan, itu pasti dia di kualifikasinya itu harus membutuhkan keahlian dalam pembuatan desain. Tapi aplikasi pun yang dari HP juga itu termasuk bro sekarang. Oh, seperti itu. Ya, gue sebut merek nggak? Mau saya? Janganlah. Kalau mau nyebut merek masuk dulu. Nah, Jadi persiapin aja portofolio lu, desain lu. Lagi mau PW ya? Iya, benar. Tahun depan kan mau PW kan udah. Nanti Desember nanti kita PW. Nah, Desember nanti PW. Nah, kalau PW ketika nanti PW, gue yakin sih kelas 12 yang sekarang, apalagi dari kemarin daring gitu kan. Iya. Itu pasti ada panic attack ya. Panik ya, benar-benar. Itu panik banget pasti karena emang nggak ada persiapan ya. Iya benar, nggak ada persiapan sama sekali. Materi pun minim lah gitu. Nah. Praktek juga minim gitu kan. Iya, praktek juga minim. Nah, sebelum lu masuk PW lu persiapin dah.
Jadi lu nggak harus disuapin dulu sekarang. Untuk desain aja di YouTube banyak ya cara tutorial dan lain sebagainya. Iya, banyak tutorial kan, ada juga kan yang kayak guru nih ya ngasih-ngasih, "Dah, kamu belajarnya di YouTube gitu kan, karena di YouTube itu banyak gitu kan tutorial-tutorial, kamu cari aja di YouTube gitu kan." Nah, seperti itu ya Bang ya, karena guru pun pasti akan mengarahkan ke YouTube, semuanya gitu. YouTube. Ya kan, jadi serba YouTube YouTube. gitu loh. Jadi kalian bukan belajar sama guru, Belajar sama YouTube. sama YouTube gitu. Karena Jadi, YouTube lebih lengkap ya. iya, YouTube lebih dari TV. Kayak lagi Lagu ya kan, lagu sebelah lah. Oke Bang, terima kasih ya udah bisa ngopi bareng di sini. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Karim. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.